warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mahasiswa program studi farmasi angkatan 2024. Di sini, kami akan membahas mengenai salah satu bentuk sediaan semi-solid yang umum digunakan dalam dunia farmasi, yaitu krim. Krim merupakan sediaan setengah padat yang mudah digunakan, karena dapat dioleskan langsung ke permukaan kulit dan berfungsi sebagai obat luar. Krim digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengatasi infeksi kulit, iritasi, dan juga sebagai pelembab atau pelindung kulit. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas project based learning dari tugas mata kuliah farmasetika. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Mari kita simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakteristik dan penggunaan krim dalam bidang farmasi. Apa itu sediaan krim? Menurut Syamsuni tahun 2017, krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdispersi secara homogen dalam basis yang sesuai, biasanya berupa emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari sediaan krim. Yang pertama ada krim pelembab. Krim pelembab adalah krim yang memiliki kemampuan untuk melembutkan, melembabkan, dan mengurangi kekeringan pada kulit. Contohnya seperti ini. Kemudian, yang kedua ada krim malam. Krim malam fungsinya untuk memperbaiki sel kulit saat kita tidur dan seringkali mengandung bahan aktif pencerah seperti hidroquinon, namun penggunaannya harus sesuai dengan aturan BPOM. Contohnya seperti ini. Kemudian ada krim pemutih. Krim pemutih itu gunanya untuk kosmetik yang mengandung bahan berkhasiat yang dapat mencerahkan wajah dan menghilangkan noda hitam. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada contohnya krim tabir surya atau sunscreen yang mampu memproteksi kulit dari paparan sinar UV karena bahan aktif yang mampu menyerap dan memantulkan sinar matahari. Contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan krim. Yang pertama dengan metode panas. Proses pembuatan krim dengan metode panas diawali dengan persiapan atau ekstraksi bahan aktif. Selanjutnya fase air yang meliputi TEA, nipagin, nipasol, dan aquades, dan fase minyak yang meliputi asam stearat dan sera alba dipanaskan secara terpisah hingga mencapai suhu sekitar 70 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu yang tepat, fase air ditambahkan secara perlahan-lahan ke dalam fase minyak sambil terus diaduk. Pengadukan ini bertujuan untuk membentuk emulsi yang homogen hingga menjadi krim yang sempurna. Jika formulasi krim melibatkan ekstrak tanaman, penambahannya dilakukan setelah proses emulsifikasi selesai. Terakhir, krim didinginkan hingga suhu ruang dan dikemas setelah dipastikan stabil. Yang kedua dengan metode dingin. Berbeda dengan metode panas, metode dingin dalam pembuatan krim di Indonesia melibatkan pencampuran semua bahan pada suhu rendah, tanpa memerlukan pemanasan yang tinggi. Proses ini mengandalkan pengadukan konstan untuk memastikan semua bahan tercampur dengan baik dan sempurna. Bahan aktif, terutama yang sensitif terhadap panas, ditambahkan pada suhu campuran berada di bawah 40 derajat Celcius untuk menjaga kualitas dan stabilitasnya. Metode dingin ini sangat ideal untuk formulasi krim yang mengandung bahan-bahan yang mudah rusak atau kehilangan efektivitasnya jika terbakar dengan suhu tinggi. Terima kasih. Berikut ini kami tampilkan proses pembuatan sediaan krim menggunakan metode panas yang kami ambil dari sumber channel YouTube Farmasi UAA yang diposting tahun 2021 dengan judul Praktikum Farmasetika Sediaan Krim. Praktikum 5. Pembuatan sediaan krim. Pada praktikum pembuatan sediaan krim, siapkan dan timbang alat dan bahan yang akan kita gunakan. Panaskan air di atas penangas air. Kemudian jika sudah panas, diukur menggunakan labu ukur. Kemudian parafin liquid diletakkan di atas penangas air dan ditambahkan asam stearat, dilelehkan dalam cawan porselin di atas penangas air sambil diaduk-aduk agar asam stearat dan parafin liquid mudah homogen. Triethanolamin dilarutkan dalam air hangat 20 ml. Asam stearat dan parafin liquid yang telah homogen dimasukkan ke dalam mortir, ditambahkan triethanolamin yang telah dilarutkan air hangat,
Diaduk hingga terbentuk krim. Kemudian taruh timbangan yang akan kita gunakan untuk menimbang krim. Jika sudah setara, masukkan anak timbangan pada pot krim sebelah kiri dengan keadaan anak timbangan dalam posisi berdiri. Masukkan krim pada pot krim sebelah kanan. Sesuai dengan bobot yang akan kita timbang. Jika sudah setara, maka ditutup dan diberikan etiket berwarna biru. Selanjutnya, kita akan membahas terkait indikasi. Sediaan krim sendiri, indikasinya biasanya disesuaikan dengan zat aktif yang akan digunakan. Namun, sediaan krim seringkali digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, virus, ataupun jamur. Krim juga dapat digunakan untuk mengatasi jerawat atau akne vulgaris serta kelainan pigmentasi seperti melasma dan hiperpigmentasi. Selain itu, sediaan krim juga cocok digunakan untuk proses penyembuhan luka dan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka bakar derajat sedang. Sediaan krim seringkali juga digunakan untuk mengatasi peradangan, inflamasi, atau reaksi alergi seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, serta eksim. Selanjutnya yaitu cara pemakaian krim. Untuk cara pemakaiannya, yang pertama yaitu kita bersihkan dulu area yang ingin dipakaikan oleh krim. Selanjutnya oleskan krim secara tipis dan merata sambil dipijat lembut. Setelah pemakaian, cuci tangan dan hindari area-area sensitif seperti mata, kelopak mata, bagian cuping hidung, dan pinggiran mulut untuk mencegah iritasi. Untuk cara penyimpanan, simpanlah krim ini di tempat yang tertutup baik dan di tempat yang sejuk. Kestabilan krim ini akan terganggu atau rusak jika campurannya ini terganggu juga, terutama karena perubahan suhu dan perubahan komposisi yang disebabkan perubahan salah satu fase secara berlebihan, atau zat pengemulsan tidak tercampur baik. Apabila hal ini terjadi, silakan hentikan penggunaan dan konsultasikan lagi kepada dokter. Selanjutnya ada krim yang berbahan aktif astaxanthin. Krim ini diindikasikan sebagai sediaan topikal untuk perawatan kulit, khususnya sebagai anti-aging atau anti penuaan. Untuk cara pakainya, krim ini dapat digunakan dengan cara dioleskan tipis dan merata pada permukaan kulit yang membutuhkan. Aplikasi krim ini dapat digunakan 1-2 kali sehari seperti pada pagi dan malam hari. Untuk cara penyimpanannya, krim ini sebaiknya disimpan pada suhu yang sejuk sekitar 25 derajat Celcius, terhindar dari paparan sinar matahari langsung, dan dalam wadah tertutup rapat untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi. Untuk cara pembuatannya dilakukan dengan mencampur fasa minyak seperti span 80, parafin cair dan propil paraben dengan fasa air seperti twin 80, propilen glikol,
dan metilparaben serta aquades yang masing-masing dipanaskan sampai larut dan diaduk sampai terbentuk krim yang homogen. Dosis topikal astaxanthin dalam jurnal Indonesia selama 10 tahun terakhir umumnya digunakan dalam konsentrasi 0,05% hingga 1%. Namun, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa 0,1% astaxanthin topikal paling efektif untuk mempercepat penyembuhan luka dibandingkan dengan dosis 0,5 dan 1%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai salah satu contoh produk krim yang mengandung astaxanthin. Jadi, produk ini bernama Wijaya Platinum Hydralin Astaxanthin Whitening Cream yang berasal dari Indonesia. Kandungan utamanya yaitu astaxanthin dan bahan pemutih. Astaxanthin dikenal sebagai antioksidan kuat yang berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Komposisinya meliputi berbagai bahan seperti aqua, propilen glikol, gliserin, arbutin, hingga astaxanthin itu sendiri. Bahan-bahan ini memiliki peran sebagai pelarut, pemektan, pencerah, serta pengawet. Krim ini berfungsi untuk mencerahkan kulit dan membantu menyamarkan flek hitam. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan mengenai sediaan krim secara umum. Jadi, krim merupakan sediaan emulsi dengan karakteristik fisikokimia tertentu. Krim dapat dibedakan berdasarkan tipe emulsi, yaitu minyak dalam air atau air dalam minyak. Keunggulan dari sediaan krim antara lain mudah diaplikasikan dan nyaman digunakan, meskipun tetap memiliki tantangan seperti potensi ketidakstabilan. Dalam proses formulasinya, pemilihan bahan dasar, zat aktif, dan bahan tambahan seperti surfaktan, emulgator, humektan, dan polimer sangat penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, dan kenyamanan penggunaan pada produk krim. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai krim. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.